Praktik pengoplosan beras yang belakangan terungkap membuat geram pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menyebut tindakan pelaku serakah dan merupakan tindak pidana. Pasalnya, pengoplosan beras berpotensi merugikan negara 100 triliun rupiah setiap tahun. Menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan berencana menghapus beras medium dan beras premium dari pasaran. Nantinya hanya akan ada 2 klasifikasi, yaitu beras dan beras khusus. Beras khusus akan ditentukan berdasarkan izin dan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Beras khusus yang dimaksud merujuk pada jenis beras tertentu dengan kualitas tertentu, misalnya beras Pandanwangi, beras basmati, dan beras japonika. Diharapkan dengan adanya penghapusan kelas beras, maka praktik culas penjualan beras tak sesuai dengan label kemasan dapat teratasi. Tim TV One mengabarkan. Kasus beras oplosan ini semakin membuat pusing ya Nikumala. Di tanggal-tanggal tua, mau makan apa selain beras bingung begitu ya. Mau beli beras, beras oplosan. Jadi mau beli apa buat makan di tanggal tua begini? Nah itu, apa sebenarnya dampak langsungnya ya beras oplosan ini juga terhadap masyarakat dan bagaimana kita menyoroti hal ini agar segera dicarikan solusinya dan juga masyarakat tidak khawatir. Kita akan bahas apa kata redaksi bersama dengan pimpinan redaksi TV One, Bapak Lalumara Satriawangsa. Selamat pagi, Bang Mara. Selamat pagi, Bang Mara. Iya, Bang Mara, ini katanya kerugiannya 100 T. Apakah hampir ini 100 triliun. Ya, hampir 100 T. Apakah ini sudah termasuk kejahatan ekonomi yang luar biasa atau seperti apa redaksi melihatnya? Kalau melihat apa yang disampaikan Pak Presiden dengan kemarahan yang luar biasa, ya memang ini merugikan. Yang tidak seharusnya masyarakat membayar sebesar itu. Jadi kan ini beras yang pertama dikurangi takaran. Yang dibilang 5 kilo ternyata 4,5 kilo. Terus bukan beras yang di blending, Nah ini sumber blendingnya apa? Apakah dari beras subsidi atau beras yang memang tidak premium, dijual dengan harga yang tinggi, yang keuntungan bagi si yang blending. Tapi ini akan menyulitkan bahwa sampai ke pasar modern pun ini kan terkena dampaknya karena gitu. Jadi kita berharap bahwa masalah beras oplosan ini bisa diselesaikan dengan cepat sesuai proses hukum yang berlaku. Tapi di sisi lain, redaksi perlu mengapresiasi Kementerian Pertanian. Pertama, kita dengan waktu yang relatif singkat bisa mencapai swasembada pangan, di mana cadangan beras nasional di gudang Bulog itu tertinggi dalam sejarah, hampir 4 juta ton, sekitar itu. Kedua, artinya dengan cadangan sebesar itu kita tidak lagi impor, yang pada akhirnya kita bisa menghemat devisa. Di sisi lain ya dengan keadaan seperti ini kita relatif tenang. Meskipun dulu kita kalau Thailand, Kamboja, Vietnam, ataupun India menghentikan ekspor, nah sekarang kita tidak pengaruh, justru kita akan ekspor. Itu satu. Yang kedua, bahwa masalah pangan ini, memang Kementan ini agresif, kita demikian harus apresiasi. Pertama, pada sebelumnya kan beliau juga Kementan, Menteri Amran, juga membongkar soal minyak goreng, yang juga hampir sama, mengurangi takaran. Dan masalah-masalah soal pangan ini kita berharap bahwa cepat selesai, karena ini akan menekan pengeluaran daripada masyarakat. Dan Kementerian Pertanian bersama dengan Satgas Pangan juga cukup cepat bergerak untuk mengantisipasi dan tidak pandang bulu. Artinya kan kasus beras oplosan ini kan juga melibatkan merek-merek besar. Iya, kita berharap demikian, bahwa Satgas Pangan Mabes Polri juga bergerak cepat. Dan Presiden juga perintahkan bahwa Kejaksaan dan Mabes Polri untuk segera secepat mungkin mengusut masalah ini. Karena ini memang dampaknya besar, merugikan. Ini kan pengeluaran yang seharusnya tidak sebesar itu oleh masyarakat, tapi jadi keluar gitu. Dari kasus ini tentu ada oknum
yang membuat hal ini terjadi, Bang. Bagaimana kita melihat? Kita berharap bahwa Mabes Polri lewat Satgas Pangan maupun Kejaksaan dapat memproses ini dengan cepat. Tentu dengan hati-hati, dengan memilih, dengan kami yakin bahwa pasti hati-hati karena ini sampai ke pasar modern. Betul. Yang akan diperiksa gitu. Jangan sampai ada agak terganggu pasokan. Memang aneh, memang paradok di saat kita swasembada pangan, tiba-tiba harga beras naik. Yang semestinya kan tidak. Untungnya Menteri Amran cepat bertindak dengan jajaran Kementerian Pertanian dan Mabes Polri akhirnya menemukan penyebabnya gitu. Tapi kalau dari redaksi sendiri melihat Presiden Prabowo Subianto kemarahan ini begitu besar, apakah ini yang paling besar? Karena kan ini kan juga cukup mengganggu asta cita dari Presiden Prabowo Subianto sebagai penghasil padi nasional terbesar begitu, Pak. Pangan juga menjadi concern utama Presiden Prabowo. Pak Presiden Prabowo kan salah satu targetnya kan 3. Beliau sampaikan selalu kan seperti ada view, food, energi, water. Betul. Untuk food kita sudah mencapai swasembada pangan. Memang abis ini kan beliau berharap bahwa swasembada di bidang energi, bahwa kita tidak tergantung lagi pada energi impor gitu. Dan abis itu pengelolaan air bersih. Kita berharap bahwa masalah pangan ini cepat selesai. Dan memang dengan swasembada ini seharusnya petani diuntungkan. Di sisi lain konsumen juga tidak diberatkan kan gitu. Ada keseimbangan di sini. Gitu. Kalau kita lihat kan ini adalah beras-beras premium dalam kemasan. Bagaimana redaksi melihat celah yang bisa dilakukan dari beras oplosan ini? Apakah dari jalur distribusinya, dari pengawasannya, atau seperti apa, Bang? Memang ini ada keterlibatan pada oknum pengusaha. Memang ada potensi keuntungan yang besar di sini. Memang praktek blending, mixing itu terjadi di mana-mana, baik kan sebelumnya juga di migas dan sekarang di beras. Nah, ini terjadi karena memang ada potensi untuk itu, untuk mencari keuntungan. Dan kita apresiasi keputusan pemerintah terakhir lewat Kemenko Pangan Pak Julhas bahwa beras hanya 2 sekarang, beras dan beras khusus. Kan? Betul. Nah, beras khusus pasti sepertinya ke beras subsidi. Gitu. Kalau kemudian melihat sendiri Pak, kesejahteraan petani di seluruh Indonesia yang juga ikut meningkat, seperti apa melihat kasus ini akan cukup berdampak pada mereka, Pak? Pastinya terdampak, kan yang kerja petani, tapi yang mendapat untung kan yang besarnya pengusaha, yang oknum-oknum ini. Jadi dengan kebijakan pemerintah membeli gabah 6.500 itu kan besar dampaknya. Itu peningkatan pendapat petani itu kan hampir 50% lebih. Yang sebelumnya sekitar 4.000, sekarang kan 6.500. Kita berharap bahwa masalah beras oplosan ini bisa cepat diselesaikan. Beras harga stabil, terjangkau. Jadi dengan kebijakan beras dan beras khusus ini pasti dampaknya besar. Iya, apalagi kan ini menyentuh. Memang ini strategi gimmick marketing, memang ada ada beras premium, ada ini. Ya, kadang-kadang ya konsumen juga mau belinya kalau yang punya. Gitu. Lalu kira-kira dampaknya terhadap perekonomian kita saat ini seperti apa, Bang? Cukup besarkah dampaknya? Ya memang kalau dengan kenaikan harga beras akan berdampak pada inflasi, kan angka inflasi. Dan cepat ditangani oleh Kementan dan Satgas Polri ini kan kita berharap bahwa tidak terlalu berdampak kepada inflasi. Lalu kemudian bagaimana redaksi akan berupaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terkait kasus beras ini, Pak? Redaksi akan mengawal soal proses hukum ini. Dan kita berharap bahwa Satgas Polri cepat menyelesaikan, kan sudah naik ke penyidikan. Dan Presiden Prabowo juga sudah menyatakan bahwa meminta pada aparat Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikan ini dengan cepat. Dan hanya inilah dengan bisa bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Begitu. Upaya dan solusi yang sedang diupayakan itu oleh pemerintah dalam hal ini Kementan, bagaimana rekomendasi redaksi? Saya kira redaksi memandang bahwa kebijakan daripada pemerintah kan yang sudah diumumkan oleh Menko Pangan kan sudah jelas bahwa hanya ada beras dan beras khusus. Saya kira redaksi memandang itu memang yang penting itu. Jadi tidak ada lagi pengkategorian jenis-jenis beras. Karena di pasar tradisional juga beberapa pedagang beras mengeluhkan bahwa penjualan mereka juga terdampak cukup turun signifikan ya, sampai 30% loh, Pak Mara. Ya mengejutkan juga gitu. Kalau sampai turun gitu, turun. Ya, kita berharap bahwa masalah ini cepat selesai dan mengembalikan kepercayaan
Tapi beras kan tetap dibutuhkan. Betul, sangat Beras dibutuhkan. Sangat pasti dibutuhkan, pasti akan laku. Iya. Kapanpun pasti akan dibeli. Tapi masyarakat ini sudah terlanjur khawatir ya, sudah betul. was-was untuk membeli beras. Bagaimana masyarakat nih? tidak perlu khawatir karena pas cadangan kita kan 4 juta ton. Kita sudah bebas impor. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Tinggal sebagaimana sekarang pemerintah menyelesaikan masalah ini dengan baik melalui proses hukum dan proses distribusinya kembali lancar. Tidak ada hal-hal yang lain. Gitu. Terakhir mungkin Pak Amara, harapannya terkait kasus beras oplosan ini seperti apa? Jangan sampai berlama-lama atau seperti apa? Karena kan beras ini makanan utama masyarakat Indonesia loh Pak. Yes. Satu-satunya jalan adalah proses hukum ini. Kita berharap bahwa cepat selesai. Tapi kan Satgas Polri sudah menaikkan ini menjadi untuk ke penyidikan, ke tingkat penyidikan. Artinya tidak lama lagi akan ketahuan siapa yang bermain di sini. Gitu. Oke, jadi Kita perlu angkat topi kepada Kementerian Pertanian, Polri, dan juga Satgas Pangan juga yang jadi kita berharap kita angkat tangan juga kepada pemerintah yang dengan cepat kita bisa swasembada pangan. Kita tidak lagi tergantung kepada beras impor. Dampaknya besar, bukan hanya kepada cadangan kita sendiri. Satu adalah kita bisa menghemat devisa yang lumayan besar soal pangan ini. Oke, sebagai ibu sudah merasa lega ya Agak-agak begitu mendengar ya, apa yang disampaikan oleh Pak Mara gitu ya. Oke. Udah enak mau masak, jadi ini kalau cepat basi bukan nyalain Magicom lagi ya. Ternyata memang karena berasnya begitu ya. Iya, tapi karena kita punya cadangan beras yang banyak, jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Jadi tidak deg-degan lagi. Terima kasih Pak Mara Terima kasih, untuk waktunya pada Pak pagi Mara. hari ini. Lagi.